Halo teman-teman generasi maju, jumpa lagi di video Aeroschool. Nah, kali ini Mimin akan membawakan video tentang aplikasi development khususnya untuk Android dan iOS. Oke, kita simak videonya. Let's go! Teknologi saat ini sudah sangat maju, khususnya pada perkembangan teknologi di handphone. Tentu saja, teman-teman yang paling merasakan dampak perkembangan ini, mungkin dari teman-teman sudah pernah mengalami dari penggunaan handphone yang jadul hingga ke smartphone yang sekarang ini. Telepon genggam atau handphone ditemukan pada tahun 1973 oleh Martin Cooper dari perusahaan Motorola. Handphone ini disebut sebagai generasi pertama atau 1G. Pada generasi kedua atau 2G, handphone ini muncul pada sekitar tahun 1990-an. Teknologi handphone ini sudah menggunakan teknologi GSM atau CDMA. Pada generasi kedua ini, sinyal analog sudah beralih ke sinyal digital, sehingga pengguna bisa mengirim pesan suara, panggilan tunggu, dan SMS. Generasi berikutnya yaitu generasi ketiga atau 3G. Pada generasi ini, teknologi handphone sudah dibekali jaringan yang lebih luas dibandingkan generasi sebelumnya. Pada era 3G ini, handphone dapat melakukan internet yang stabil sehingga dapat melakukan video call. Pada generasi ini pula, handphone mulai dimasukkan sistem operasi, antara lain Android, iOS, Symbian, dan Windows Mobile. Generasi berikutnya adalah generasi keempat atau 4G. Di generasi ini merupakan upgrade dari generasi sebelumnya. Teknologi di 4G ini memberikan pelayanan pengiriman data yang lebih cepat untuk mengakomodasikan beberapa aplikasi multimedia seperti video conferencing, game online, dan lain-lain. Maka dari itu, di video ini kita akan membahas seputar pembuatan aplikasi untuk Android dan iOS. Berikut tujuan umum pembuatan aplikasi development. Yang pertama, mempelajari bahasa suatu program. Yang kedua, melatih logika agar lebih kritis dalam membuat suatu program. Yang ketiga, menerapkan imajinasi visual pada suatu program atau aplikasi. Yang keempat, mengorganisir struktur bahasa program sehingga dapat mempermudah si pengguna. Yang kelima, seiring cepatnya perkembangan dunia digitalisasi, aplikasi development sangat diuntungkan dan dibutuhkan. Berikut tujuan belajar development aplikasi mobile. Yang pertama, aplikasi mobile mempermudah pengguna untuk akses dalam kehidupan. Contohnya, kita seperti chatting kepada teman-teman atau keluarga, belajar online, bahkan kita bisa memesan makanan dengan online. Yang kedua, memahami perbedaan aplikasi mobile dengan aplikasi PC. Yang ketiga, dapat mengkomunikasikan dengan mudah antara manusia dan manusia atau manusia dengan mesin. Yang keempat, bisa mengontrol dan memantau suatu kondisi dari jarak jauh. Oke teman-teman, dalam sebuah percobaan kali ini kita akan membuat sebuah tampilan login pada aplikasi. Nah, pada percobaan ini kita membuat tampilan login menggunakan compiler React Native. Nah, apa sih itu compiler? Nah, compiler ini adalah sebuah program komputer yang berguna untuk menerjemahkan program komputer yang ditulis dalam bahasa pemrograman tertentu hingga menjadi program yang ditulis dalam bahasa pemrograman lain. Nah, maksudnya gimana sih, Bang? Nah, simpelnya gini. Compiler kita ibaratkan penerjemah. Misal, kalian ingin belajar bahasa Inggris. Kalian tentu perlu yang namanya kamus untuk mengerti bahasa Inggris tersebut. Begitupun dengan komputer. Mereka perlu penerjemah dari bahasa kita hingga menjadi suatu bahasa pemrograman. Nah, berikut adalah contoh tampilan login yang sudah kita buatkan. Nah, pada percobaan kali ini
kita akan membuat suatu percobaan membuat tampilan menu pada suatu aplikasi. Di sini, dalam pembuatannya masih menggunakan compiler React Native. Dalam video ini sengaja dipercepat karena kita merekamnya dari proses awal hingga akhir pembuatan tampilan si menunya. Karena memang cukup lama untuk proses pembuatannya. Teman-teman bisa lihat di sini prosesnya bagaimana kita membuat tampilan menu pada aplikasi dengan menginput bahasa pemrograman mulai dari pemilihan font untuk teksnya, kemudian untuk pemilihan icon-icon pada menunya, hingga konten apa saja yang ada pada tampilan menunya. Nah, berikut adalah percobaan membuat tampilan objek dan animasi. Nah, untuk compilernya kita masih menggunakan compiler React Native yang tadi. Nah, dalam compiler ini kita bisa membuat contoh tampilan sebuah objek atau animasi yang bergerak. Nah, tentu saja tujuan pembuatan ini adalah untuk mempercantik nilai estetika pada suatu tampilan menu aplikasi. Nah, kalau teman-teman bisa lihat di sini banyak sekali contoh-contoh animasi. Oke teman-teman, dari video yang kita tonton ini, apa sih yang bisa teman-teman dapat jika belajar aplikasi development? Ada 2 tahap, yaitu basic dan advance. Teman-teman bisa lihat poin-poin goal dari masing-masing tahap tersebut. Oke, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa tetap semangat, pantang menyerah, dan terus cari ilmu yang bermanfaat di dunia ini. Sampai jumpa di video Aeroschool berikutnya.